Sobat MQ di pukul 2 lebih 12 menit ini kita masih bersama tentunya dalam program Sapa Anak Indonesia. Ayo anak Indonesia, ayo bergembira. Oke. Dan kita di siang hari ini juga sudah hadir ada teman-teman dari SD IT Al Khairat Yogyakarta ini Kak Nahla. Oke, kalau tadi adik-adik dari TPA KBTK Budi Mulia Al Bayan, sekarang SDIT Al Khairat ya Kak Zahra. Kita coba sapa, sudah bergabung sepertinya ya. Sudah tertata dengan rapi, ini mereka bareng-bareng di sekolah, Masya Allah. Ini sahabat MQ bisa melihat via YouTube, ini sudah rame-rame bareng-bareng mau menampilkan sesuatu bersama-sama ya Kak Zahra? Aha, betul sekali. Dan ini karena sudah bergabung dan juga sepertinya sudah siap, kita akan coba sapa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dari SDIT Al Khairat. Oke, coba ini seperti Oke, kita coba sapa sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah terdengar rame-rame Kak Zahra. Betul sekali. Nah ini dari SDIT Al Khairat nantinya akan menghadirkan ini ya sebuah penampilan yang nantinya akan dibawakan begitu. Nah ini kita akan coba sapa dari salah satu ustazahnya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kabar baik ini ya Ustazah dan juga teman-teman dari SDIT Al Khairat. Gimana kabarnya? Ini kabarnya baik ya dari Ustazah dan juga teman-teman SDIT Al Khairat. Alhamdulillah, kami semua di sini baik, sehat semua. Masya Allah. Cerah ceria ya di sana Kak Zahra penampilannya. Udah nggak sabar mau melihat penampilan dari adik-adik SDIT Al Khairat Yogyakarta. Nah dari teman-teman SDIT Al Khairat ini ya Ustazah ya, di kesempatan kali ini tentunya akan ada beberapa penampilan. Nah ini kita mulai dari yang pertama dulu. Ini katanya akan ada penampilan dari teman-teman yang akan sambung ayat ini ya, yang akan mencoba menge-share begitu keseruan dari teman-teman ini ketika membacakan ataupun juga melakukan kegiatan sambung ayat. Oke, mungkin boleh langsung ditampilkan begitu Ustazah dan juga teman-teman SDIT Al Khairat. Oke, baik. Kita akan penampilan pertama ini ya, sambung ayat dari anak-anak kami kelas bawah. Oke, baik. Baik, kita akan coba tunggu begitu sahabat MQ. Anda pun juga masih bisa bergabung ya di kesempatan kali ini. Anda bisa sampaikan salam Anda ataupun juga atensi Anda di segmen kali ini sahabat MQ bisa disampaikan di 081578600923 sebelum nantinya kita akan menyaksikan dari teman-teman SDIT Al Khairat yang akan membacakan ataupun juga melakukan ini kegiatannya sambung ayat. Sambung ayat Al-Quran ya Kak Zahra ya. Betul. Oke, kita akan coba cek apakah sudah siap ini dari teman-teman SDIT Al Khairat. Ya. Oke. Ya, baik. Baik, Mbak Aini dan Mbak Syifa, silakan melanjutkan ayat saya. وجعلنا سراجا وهاجا
Halo. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء أو وفاقا. Baik, sekarang kita tugas selanjutnya. أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Sekarang bukan Mas Azza dan Mas Azza, silakan untuk melanjutkan ayat dari surah Al-Baqarah yang Ustaz baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهن ولا تطع كل حلاف مهين. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانقلبوا وهم يتخافتون. Baik, kita lanjutkan surah berikutnya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Alhamdulillah. Alhamdulillah. صدق Kita الله dengan pasti bersama-sama. صدق الله العظيم. Terima kasih. Masya Allah. Luar biasa. Baik, Tepuk luar tangan biasa. untuk adik-adik SDIT Al Khairat Yogyakarta. Sudah Mhm. sambung ayat bersama-sama Kak Zahra. Betul, ini Masya Allah sekali. Nanti kita akan nantikan juga penampilan selanjutnya. Tapi Mhm. sebelumnya nih, ngomong-ngomong soal sambung ayat, Apa tuh Kak Zahra? aku pengen nanya ini ke Faris sama Janita deh. Karena yang Oke. dari tadi masih diem-diem aja nih. Yang Oke. masih kita keep penampilannya ya. Mungkin boleh nih, karena kan teman-teman kan ini kan juga kalau di sekolah tentunya juga banyak gitu ya, hafalan, kemudian juga program-program untuk mengajinya Mhm. begitu ya. Nah ini kalau di sekolah sendiri seperti ini nggak? Harus Sistemnya gitu ya. sistemnya. Sebelumnya kita tuh kan dari wilayah yang beda, Oke. sekolahnya beda dan masuk SMP tuh hafalannya beda-beda. Iya Jadi, betul. kita tuh kayak ngelanjutin hafalan kita tuh. Oke. Misal Dari sekolah sebelumnya ya. Iya. Dan keluar dari SMP ini targetnya 5 juz. Oke. Jadi sistemnya ada yang sambung ayat gitu nggak kalau sekarang? Kalau sekarang lebih ke kita ngapalin misal Oke. berapa baris, Mhm. beberapa halaman, terus nanti di-storein ke Oh, gurunya. oke, gitu. Kalau dari Faris sama nggak ceritanya tuh sama Janita tadi? Kalau di sekolah gitu Mhm. kita setorannya lanjutin dari SD sebelumnya, tapi Oke. kalau Mhm. dari SD sebelumnya kita hafalannya belum sampai misalnya 3 juz, Mhm. itu kita ulang dari juz 30 ya. Oke. Oh, Masya Allah, baik-baik. Tapi walaupun hafalannya waktu pas masuk SMP nih beda-beda, tapi insya Allah nanti ketika di SMP juga akan sama-sama belajar Diseragamkan, lagi, betul. diseragamkan lagi. Oke, nah setelah selesai sambung ayat dan juga
kita akan masih ada penampilan lagi nih Kak Nahla. Setelah ini kita akan coba menyimak begitu, mendengarkan penampilan dari teman-teman SDIT Al Khairat juga yang akan membawakan Mars dari SDIT Al Khairat. Oke, jadi paduan suara Marsnya gitu ya Kak Betul. ya. Oke, kita akan coba cek apakah dari teman-teman SDIT Al Khairat sudah siap. Oke, apakah ini sudah siap untuk penampilan selanjutnya paduan suara untuk membawakan Mars SDIT Al Khairat? Oke. Baik. Sepertinya sedang mempersiapkan diri dan oh iya itu sudah mulai Bersiap Bersiap dulu ya, Kak Zahra. Oke, siap. Baik. Dan juga nih kita boleh coba tanya-tanya lagi deh ke Janita sama ke Faris juga. Kalau selama ini ada kendala nggak sih dari teman-teman untuk mencoba nih menyeimbangkan antara antara belajar ataupun akademis dengan hafalan-hafalan ataupun juga kegiatan-kegiatan keagamaan? Sering banget ngerasain. Iya, iya. Misal nih kita kayak lebih seringnya tuh susah jadwalinnya tuh loh. Misal dari jam segini kita belajar. Nanti hafalannya jam berapa, jam ini. Lebih susah ke bagi waktu kalau aku. Kalau biasanya Janita akhirnya bagi waktunya gimana? Kalau aku biasanya hafalan tuh pas pagi, pas jam-jam tahajud itu enak banget sama habis maghrib. Jadi kalau di boarding kita habis maghrib tuh ada kayak ngaji bareng di aula. Ketika subuh atau tengah malam lah ya sama maghrib gitu ya. Iya. Baik, ini mungkin boleh jadi tips untuk sahabat MG juga ya yang ingin juga pengen punya hafalan juga tapi bingung nih waktu yang tepat buat ngafalin ini kira-kira gimana? Boleh tadi ya sarannya Janita boleh kita coba. Kalau Faris nih, susah nggak sih nyeimbangin antara, apalagi Faris kan juga suka di bidang IT nih. juga tadi ya. Betul. Susah nggak bagi waktunya? Ya susah sih. Karena Gimana? kalau kan kita pulangnya sampai asar ya. Biasanya tuh habis asar itu kita istirahat dulu. Ya sampai maghrib. Kita tuh baru bisa ngafalin atau yang lain-lain tuh habis maghrib. Ya. Terus habis isanya kita belajar buat besok gitu. Oke, baik. Tapi berarti selama ini sistemnya sudah seperti itu ya, maksudnya sudah punya waktu-waktu tersendiri gitu ya. Oke, baik. Nah, nanti kita akan lanjutkan Tanya lagi lebih dalam ya sama Faris dan juga Janita. Betul. Karena ini sepertinya adik-adik dari SDIT Al Khairat sudah siap ya Kak Zahra. Oke, kita akan coba cek dulu, kita sapa lagi dari teman-teman SDIT Al Khairat, apakah sudah siap untuk memberikan penampilan selanjutnya? Oke, baik. Sepertinya masih bersiap nih. Oke. Kita akan coba tunggu dan juga tentunya bagi Anda sahabat AMK, barangkali nih ya ternyata sahabat AMK ada yang kemudian Oke, sudah mulai Kak Zahra. Siap. Kita dengarkan bersama sahabat AMK. Kita
Masya Allah, itu tadi penampilan dari teman-teman SDIT Al Khairat Yogyakarta, Kak Nala. Iya, Kompak marsnya ya. dari Iya, gerakannya alhamdulillah. juga sudah sama-sama pakai Baju baju warna ungu, ungu. seragamnya ya luar biasa. Dan dengan backgroundnya ada pelangi-pelangi Kak Zahra. Oke. Masya Allah, terima kasih teman-teman dari SDIT Al Khairat Yogyakarta yang sudah membawakan penampilannya. Yeay. Semoga nanti bisa menampilkan langsung di studio MQ ya Kak Zahra ya. Boleh, kapan-kapan nanti datang ke Insya Allah. studio ya. Betul. Nanti datang ke studio untuk bersama-sama menampilkan ulang begitu ya. Iya. Oke, nah Siap, Kak. nah setelah ini kita juga masih ada penampilan dari SDIT Al Khairat. Tapi tentunya nanti juga kita akan sapa juga untuk sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp ataupun yang juga sudah menyapa tadi. Ternyata sudah banyak begitu ya Di sahabat kolom MK yang juga YouTube menyapa ya. melalui kolom YouTube. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang masih ingin menyapa juga, nanti bisa sahabat MK bergabung melalui WhatsApp ataupun juga melalui live channel YouTube kami. Oke, nah ini kita coba tanyakan ini ya di teman-teman yang di studio. Kalian kalau misalnya ngelihat penampilan dari teman-teman yang masih TK-TK kayak gini tuh ngelihatnya gemes nggak sih dari yang SD gitu? Kalian tapi dulu waktu sekolah juga suka tampil-tampil gitu nggak? Kayaknya udah dari kecil sih kalau mereka-mereka ini ya Kak Zahra ya. Apalagi kalau dulu biasanya kalau yang masih TK ataupun yang SD kelas bawah tuh juga biasanya penampilannya nari juga. Terus habis itu ada yang main alat musik juga. Betul, bernyanyi bersama juga ya Kak Zahra. Nah tadi kalau tadi sudah sampai di perbincangan soal gimana di sekolah, kalau pembagian waktu tadi kan memang sudah disetujui ya sama Janita, susah gitu ya bagi waktu antara belajar secara umum dan juga keagamaan. Tapi kayaknya dari apa yang sudah Janita bawa nih sahabat MK di meja studio MK, itu hasil dari apa sih, penelitian kah, lomba atau apa sih sebenarnya? Jadi ini hasil dari penelitian saya dan teman-teman. Ini untuk mengikuti lomba opsi. Lomba opsi apa tuh opsi? Penelitian siswa Indonesia. Oke, Olimpiade penelitian siswa Indonesia nih Kak Zahra, keren banget. Ini lombanya baru saja berlangsung atau sudah lewat? Kalau presentasinya baru aja berlangsung. Oh, baru aja berlangsung. Baru aja. Jadi ini apa sih Janita? Boleh dilihatin nggak ke sahabat MK? Dijelasin juga ini sebenarnya dalam kotak tuh ada apa sih Kak Zahra? Jadi ini sabun dari daun yodium. Yodium soap gitu ya, sabun dari yodium. Coba jelasin lebih lanjut deh. Mungkin kalau kita lebih sering dengarnya tuh yodium tuh yang ada di garam gitu kan? Gitu. Nah coba dijelasin ini kira-kira beda nggak sih sama yang di garam gitu? Kalau ini buat nyembuhin luka. Jadi buat nyegah infeksi dan lain-lain. Dan teknisnya itu buat kayak cuci tangan gitu. Oh, jadi lebih ke buat cuci tangan ya? Iya. Oke. Yang lebih praktis gitu. Lebih praktis. Karena emang garam juga katanya bisa buat luka kan ya Kak Zahra. Nah ini dibentuk menjadi sabun. Oke. Dan ini bisa dipakai untuk siapa saja? Dari usia berapa yang boleh pakai sabunnya? Kurang tahu tapi ya ini ya bisa dipakai. Iya. Dan ada tekniknya juga ya itu ya. Iya. Mungkin boleh liatin yang besar itu, yang bunga-bunga itu Kak Zahra. Sedikit berpistol. Bedanya apa tuh? Sama aja tapi beda warna aja. Kita variasiin biar lebih menarik. Kalau yang di botol itu beda lagi ya? Oke. Nanti Kak, itu beda lagi. Siap. Nah ini kita coba cek lagi dari SDIT Al Khairat ini ya. Sepertinya dari ustadzahnya juga sudah terlihat bersiap begitu. Kita akan coba tanyakan ini. Dari teman-teman SD Al Khairat sudah siap untuk penampilan keduanya? Insya Allah siap Kakak. Siap, silahkan. Iya. Wabarakatuh. Sahabat juara dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ryan Adanura Negara akan menyampaikan tentang birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi sebelumnya, Ryan mau tanya dulu, siapa yang mengandung kita? Siapa yang melahirkan kita?
siapa yang merawat, mendidik, dan memberi nafkah kepada kita. Kira-kira sudahkah kita bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita? Dulu ada seorang sahabat yang selalu menggendong ibunya kemanapun dia pergi. Lalu ia bertanya kepada Rasul, apakah semua itu bisa membalas kebaikan ibunya? Dan apa jawaban Rasul? Ternyata tidak. Karena di dunia ini beserta isinya tidak sedikit pun bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Kira-kira kita termasuk yang dicintai oleh Rasulullah bukan ya? Mau dicintai oleh Rasulullah, bagaimana caranya? Dalam surat Al-A'raf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Nah, bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Apakah dengan senantiasa menuruti segala perintahnya? Ternyata tidak juga. Cara berbuat baik kepada kedua orang tua diantaranya. 1. Menaati jika berada dalam kebaikan. Bila orang tua kita meminta kita untuk berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, maka kita wajib taat. Tapi kalau orang tua kita meminta kita untuk berbuat kemungkaran, maka kita boleh menjawab, sorry, I'm busy now. Yang kedua, cara berbuat baik kepada kedua orang tua adalah sering mendoakan kedua orang tua. Saged akan bapak ibu dereng. Kita diperintahkan untuk mendoakan orang tua kita setiap hari. Kok bisa setiap selesai sholat. Donganipun pripun rencang-rencang. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Saged nggih ampun kesupen menawi bibar salat donga-donga. Ada lagunya loh, berbakti kepada kedua orang tua. Sudah pernah dengar belum? Begini lagunya. Ayo kawan-kawanku, hormati ayah dan ibu. Ayo kawan-kawanku, kita turuti perintahnya. Ridho orang tua, ridhonya Allah. Marah orang tua, marahnya Allah. Anak yang baik disayang Allah, mendapat berkah. Yang terakhir, cara berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu sangat dicintai Allah, apalagi kepada kedua orang tua. Jangan sesekali orang tua kita merasa sakit hati dengan apa yang kita katakan. Rasulullah SAW bersabda, "Falyakul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik atau diam. Teman-teman juara yang ada di sini, semoga tidak seperti itu ya. Sebelum ditutup, ada pantun nih. Jalan-jalan naik sepeda, pakai topi di kepala. Jagalah perkataan yang mulia, terutama terhadap kedua orang tua. Rayan ganteng giginya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Mangan kupat lawa bakmi, menawi lepat, please forgive me. Billahi taufiq walhidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep penampilannya nih Kak Zahra ya. Masya Allah. Nah setelah ini boleh nih ya dari teman-teman SDIT Al Khairat untuk kemudian bersiap untuk menampilkan penampilan selanjutnya. Karena masih akan ada penampilan untuk syair akidah ini Kak Nahla. Oke, silahkan untuk SDIT Al Khairat bersiap terlebih dahulu. Dan juga nanti kita akan menyapa lagi untuk sahabat MK yang juga sudah bergabung. Nah tadi kita kembali lagi dong ini ke Janita ya. Sabun-sabunnya Janita ya.
Oke, ini kalau dari Janita sendiri nih, ini kalau untuk sabunnya sendiri, ini kan tadi kan dari iodium gitu ya. Dulu awalnya milih itu kenapa? Kenapa iodium? Sebelumnya itu dari apa? Kayak saran dari pendamping saya. Oke. Kayak iodium aja. Soalnya daun iodium sendiri tanamannya tuh banyak di sekolah saya tuh loh. Oke. Jadi kita bikin di labnya tuh dari manfaatin yang di sekolah. Baik. Dan ternyata memang manfaatnya juga banyak tuh Kak Zahra. Makanya dipilih iodium kayaknya ya sama pendampingnya. Betul. Berarti memang Janita ikut ekskul kah? Emang untuk rencana lomba di opsi ini atau gimana tuh? Awalnya ikut ekskul cuma buat kayak seneng-seneng aja. Soalnya KIR sendiri tuh kayak kita bikin praktek terus nanti laporannya ini. Oke, siap, baik. Nah kalau Faris, ini ceritanya sama nggak nih kayak Janita? Jadi ikut ekskul dulu, terus emang suka atau gimana nih? Sebenarnya sih aku nggak ikut KIR ya, Oke. tapi dipilih untuk ikut lomba ini. Oke. Lomba apa tuh kalau Faris? Sama saya. Oh sama. Juga. Opsi. Tapi kalau Janita sabun tadi ya, sabun cuci tangan dari iodium. Kalau Faris apa? Saya sih 2, yang aplikasi sama yang serum. Oke. Aplikasinya aplikasi apa tuh? Boleh diceritain? Aplikasinya ini aplikasi media pembelajaran berbasis augmented reality. Ya, dalam rangka cinta fisika, materinya materi gerak dan gaya gitu. Oke. Keren banget loh ini anak kelas sudah Fisika-fisikaan. dan juga ini sudah pakai teknologi yang AR gitu ya. Oke. Kemudian tadi serum tadi ada lagi. Terus serum buat wajah gitu ya? Iya. Wah, ini yang menarik nih Kak Zahra, soalnya bisa bikin serum. Boleh diceritain lagi nggak tuh kalau soal serumnya? Serum. Oke, ini serumnya untuk apa sih sebetulnya? Untuk mencerahkan atau untuk menghilangkan noda atau bagaimana kalau yang dibuat Faris ini? Kalau serum ini sih fungsinya bisa buat mencegah penuaan dini sama pencerah alami. Oke. Ya. Dari apa tuh serumnya? Dari daun kelor sama daun andaliman. Daun kelor Kak Zahra. Ekstrak ya. Ekstra, oke. Baik. Itu ngomong-ngomong nih, dari kemudian awalnya membuat sampai sudah jadi serumnya, itu butuh waktu berapa lama, Faris? Sebenarnya kalau buat serumnya cepat. Ya, tapi dari proses awal idenya, kemudian juga meraciknya kayak gitu, sampai butuh waktu berapa lama? Ya, kira-kira sebulan sampai 3 bulan aja. Oke. Kalau untuk pemilihan daun kelornya tadi juga dari pendampingnya atau oke. Siapa tahu Faris punya ide sendiri kan Kak Zahra. Oke. Nah kalau yang tadi yang aplikasi yang pakai augmented reality tadi itu butuh waktu berapa lama tuh? Apanya? Buat aplikasinya? Bikin aplikasinya? Ya 1,5 bulan sampai 1,5 sampai 2 bulanan lah. Oke. Itu dulu belajarnya dari siapa tuh bikin aplikasi kayak gitu? Di sekolah atau gimana? Belajarnya sama guru pembimbingnya gitu. Oh gitu, ya, baik. Sama buat aplikasinya juga dibantu sama guru pembimbing gitu. Oke. Meskipun sepertinya sekarang belum bisa di-download ya aplikasinya, tapi mungkin segera bisa di-download nih Kak Zahra, supaya sahabat kecil MC bisa lihat aplikasi hasil dari Faris dan teman-temannya gitu ya. Siap. Nah Kak Nahla, tapi ini sudah kita dari YouTube juga sudah terlihat ini dari teman-teman SDIT Al Khairat sudah siap untuk menampilkan syair akidahnya. Oke, kita langsung saja menuju ke SDIT Al Khairat. Silahkan dengan penampilannya. Dengan nama Allah, Rahman Rahim.
Masya Allah, baik. Ini seru sekali ya ternyata penampilan dari SDIT Al Khairat yang baru saja menampilkan terkait dengan syair akidah nih Kak Nahla. Cerah ceria dengan seragam kuningnya ya. Kalau tadi ungu, ini kuning Kak. Ini mantep banget deh. Pokoknya gembira hari ini ya. Boleh ini besok kapan-kapan dari SD Al Khairat nanti menunjukkan lagi untuk penampilannya langsung di studio MK. Betul. Oke, nah setelah ini boleh langsung bersiap ini ya dari teman-teman SDIT Al Khairat untuk menyajikan penampilan terakhirnya yang akan menyanyikan kisah Sang Rasul. Silahkan teman-teman boleh bersiap terlebih dahulu untuk penampilan selanjutnya. Nah Kak Nahla, kita tadi lanjut lagi ke Faris ya. Masih terpotong tadi ya. Faris ini aku mau tanya lagi nih, kalau dari Faris sendiri ini kan ada dua ya yang dibikin, ada yang aplikasi, ada juga yang serum. Kalau dari Faris sendiri ini di antara dua yang dibikin sama Faris, yang lebih sulit yang mana? Yang lebih challenging gitu? Yang aplikasi. Oh yang aplikasi. Ya. Kenapa tuh? Tantangannya Tantangannya lebih apa tuh? sulit? Karena buat aplikasinya itu susah banget. Oh oke. Dan Faris turut dalam pembuatannya begitu langsung ya? Ya. Baik. Dan itu juga harusnya nih Kak Nahla tidak hanya butuh semangat juga, tapi juga butuh dukungan juga nih dari baik dari teman-teman, dari orang tua, dari sekolah juga ya, yang memberikan ruang untuk Faris bisa mengembangkan diri lewat buat aplikasi ini Kak Zahra. Betul. Oke, kita coba cek lagi nih yang dari SDIT Al Khairat, apakah sudah siap dengan penampilan selanjutnya? Wah, sudah tampaknya ini Kak Zahra. Oke, boleh. Silakan dari teman-teman SD Al Khairat dengan penampilan kisah Sang Rasul. Oke, baik. Sepertinya sudah bersiap ya. Silakan dari teman-teman SD Al Khairat.
Masya Allah, ini penampilan terakhir dari SDIT Al-Khairat. Kisah sang Rasul ya Kak Masya Zahra. Allah, ini jadi teringat ketika dulu kita waktu pas kecil pasti juga mendengar lagu ini dan juga Betul. menghafalkan. Dan bareng-bareng sama teman-teman. Baik, nah ini kita ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman dari SDIT Al-Khairat Yogyakarta yang sudah menampilkan banyak sekali penampilan begitu ya, mulai Masya dari Allah. Pildacil, kemudian juga ada yang Sambung menyanyi, ayat. sambung ayat dan juga paduan suara. Dan dengan persiapan yang luar biasa bersama ustazah-ustazahnya Kak Zahra. Jadi kita sekali lagi kita ucapkan terima kasih dulu dan kita berikan tepuk tangan untuk SDIT Al-Khairat Yogyakarta. Luar biasa. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman dari SDIT Al-Khairat. Semoga nanti ada kesempatan untuk bisa Amin, hadir insya Allah. di studio MKFM Jogja. Oke, dan kita akhiri untuk teman-teman SDIT Al-Khairat Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Masya Allah. Baik. Wah, senang sekali ya. Ini sepertinya besok minggu depan bisa nih diundang langsung. Oke, semoga bisa gitu ya. Baik, Siap baik. kakak, siap sedia. Baik. Dan ini kita ternyata ya, Kak Nahla waktunya sudah mepet nih. Karena tadi juga sudah ada penampilan dari yang pertama tadi ada TPA KBTK Budi Mulia Albayan, kemudian dari SDIT Al-Khairat Yogyakarta. Dan tentunya adik-adik dari SMP IT Abu Bakar yang masih setia bersama kita menemani Sapa Anak Indonesia ayo bergembira Kak Zahra. Betul. Dan tadi dari cerita-ceritanya pun juga sudah menginspirasi. Ada yang kemudian juara pidatonya menang. Kemudian ada yang tadi juga ikut storytelling juga. Puisi. Terus, pramuka juga. Betul. Kemudian ada yang ikut apa ini tadi namanya Olimpiade apa? Opsi Oke. Olimpiade penelitian siswa Indonesia. Wah, keren Oke. Kak. Dan ini ada yang bikin aplikasi, Betul. bikin sabun, bikin serum. Nah, ini tentunya dari teman-teman sendiri punya motivasi tersendiri dong ya Kak ya, dan juga punya semangatnya sendiri, punya tipsnya sendiri nih biar bisa berani untuk berkarya, bisa berani untuk mencoba dan akhirnya meraih banyak Betul, prestasi. menyetrum anak-anak Indonesia lainnya yang lagi dengerin kita ya Kak di Sapa Anak Indonesia. Boleh nih kita dengerin satu-satu dari Faris dulu kali ya. Ayo Aha. Faris. Boleh nih pesan untuk teman-teman kecil MK, untuk sahabat MK juga. Gimana caranya nih biar bisa semangat untuk berkarya? Untuk sahabat MK semuanya, motivasi dari saya adalah jangan takut gagal karena kesuksesan berawal dari kegagalan. Jadi tetap semangat dan jangan patah menyerah. Oke, iya. Jadi sukses itu gagal dulu Kak Zahra. Kalau dari Faris Gagal kayak nggak gitu ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Coba lagi, coba terus. Oke, siap. Terima kasih Faris. Kemudian lanjut Ke Janita Kak. Oke, Janita. Yang pertama, sukses dari belajar tuh bukan dari apa kayak tingginya nilai kamu, apa kamu juara 1, 2, 3. Sukses belajar itu dimana kita bisa ngambil hikmahnya apa, kita belajar dari ini. Oh, ternyata ini harus gini toh, ini harus gini itu. Masya Dan Allah. yang kedua, kadang tuh kalau aku gabut, aku suka dengerin lagu ya. Ini kutipan dari lagunya Taylor Swift. Apa tuh? You're on your own, kids. Everything you lose is a step you take. Jadi semua yang Masya kamu Allah. kehilangan itu stepnya kamu kayak Iya. kamu kehilangan waktu belajar kamu kehilangan momen-momen penting, misal sama temen, ada acara classmeet atau ikut acara ini itulah. Nah, kamu malah milih kamu belajar Belajar. buat misal olimpiade, kalau nggak ngerjain penelitian, ya itu yang kamu pilih. Jadi Iya. kalau mau sukses tuh harus berjuang. Masya Allah, keren. Siap. Sangat menginspirasi Kak Zahra betul. ya. Ini dari Janita. Kemudian lanjut lagi nih ke siapa dulu? Unai dulu. Oh, Aisyah dulu. Aisyah dulu, silahkan Aisyah. Jadi teman-teman MKFM, kalau motivasi dari aku, jangan pernah malas untuk belajar dan berusaha. Karena di saat kita bermalas-malasan,
beribu orang sudah sedang mencoba memperebutkan tempat yang kita mau atau cita-cita yang kita impikan. Masya Allah. Terus berusaha dan semangat dengan berdoa dan belajar terus. Oke, belajar tiada henti Kak Zahra. Siap. Dan juga yang terakhir ini dari Unai. Sebagai closing ya. Silakan Unai. Kalau motivasi dari aku sendiri, jangan nyerah sebelum jadi yang terbaik versi diri kamu sendiri. Kamu kalau udah berusaha tuh, orang lain tuh nggak harus suka sama kamu dan kamu nggak harus peduli. Ibarat kalau di game Angry Birds, kalau kamu misalnya terjatuh, ada aja babi yang ketawa. Iya gitu. betul. Mantap. Baik, siap. Udah komplit nih Kak Nahla. Yang terakhir tadi adalah jadi yang terbaik versi diri kamu sendiri Kak Zahra. Nggak harus versi orang lain. Betul, baik. Terima kasih banyak ini ya untuk teman-teman dari SMP IT Abu Bakar. Semoga di kesempatan selanjutnya ini kita bisa mendengarkan kabar baik lagi nih dari teman-teman di Cerita sini. yang lebih banyak lagi, hikmah yang lebih banyak lagi Kak Zahra. Dari Faris, Janita, Aisyah, dan juga Unai. Baik, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Selamat berkarya lagi. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Nahla, seru sekali ya Wah, siang hari ini. Nggak Masya kerasa Allah. udah 2 jam berlalu dan kita harus berpisah begitu ya. Dan insya Allah banyak sekali semangat-semangat yang menular sampai ke sahabat kecil MQ, karena untuk Kak Nahla dan juga Kak Zahra sudah sangat menyetrum ya Kak Zahra. Betul sekali. Dan tentunya nanti sahabat MQ boleh ini ya dicatat tadi pesan-pesan menariknya dari teman-teman, dan juga boleh juga untuk sahabat MQ, sahabat kecil MQ yang juga ingin tadi ya menghafalkan ataupun juga ikut menyanyi, nanti boleh bisa disaksikan lagi melalui live channel YouTube kami. Nanti sahabat MQ bisa langsung ke Sapa Anak Indonesia begitu. Betul. Tidak terasa ya Kak Zahra ya. Oke, kita akan coba cek dulu ini ya. Tapi Kak Nahla sebelumnya untuk sahabat MQ juga, ini ternyata tadi sudah ada sahabat MQ yang juga menyapa, baik yang di WhatsApp maupun di YouTube. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak Sapa Anak Indonesia kali ini. Baik, dan tentunya insya Allah nanti kita akan sambung lagi begitu, tentunya untuk Sapa Anak Indonesia akan menyapa kembali di tahun depan. Tahun depan kalau Sapa Anak Indonesia ya. Tapi kalau Dunia Anak setiap hari Ahad pukul 6 hingga 9 nih sahabat kecil MQ bisa bergabung menyaksikan penampilan-penampilan yang Masya Allah dari adik-adik yang akan bergantian tampil ataupun juga murojaah hafalannya nih Kak Zahra. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk sahabat MQ yang sudah menyaksikan melalui live channel YouTube kami, dan juga sudah menyimak melalui radio streaming, dan juga yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp dan juga melalui live chat ataupun kolom komentar. Betul, dan ini menjadi pesan yang bisa di-highlight dari hari ini ya Kak Zahra. Kalau misalnya yang kita perlu pelajari dari anak-anak adalah ketulusannya nih. Ketulusannya tidak lelah untuk terus tertawa meskipun bebannya sebenarnya banyak ya Kak Zahra. Dan juga ambil hikmahnya dimanapun itu, karena hikmah adalah barang hilang milik orang beriman Kak Zahra. Masya Allah, dan tentunya jangan lupa juga untuk anak Indonesia dimanapun teman-teman berada begitu ya. Pokoknya tetap harus semangat, dan juga jangan lupa tadi anak Indonesia ayo bergembira. Jadi jangan lupa untuk selalu bergembira. Bergembiranya tidak hanya hari ini tapi seterusnya Kak Zahra. Betul. Dan akhirnya sahabat MQ dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda Zahra Khairunisa pamit undur diri. Nahla Syabira pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menyimak cerita baik tentang anak dalam Sapa Anak Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional.